Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti ini, tak baik berada di luar rumah. Hah? Ada yang mau melahirkan? Iya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Iya, bisa datang kapan saja, seperti kematian. Loh, kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan kelahiran pasti akan diimbangi dengan kematian, begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bagi bangsa manusia sampai kini. Pendapat itu harus sudah dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, kelahiran lebih banyak daripada kematian. Gak percaya? Lihat saja matamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tanda kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setuju? Kau harus setuju. Kalau tidak, aku tidak akan melanjutkan monolog ini. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit, berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kelahiran di desa ini hampir selalu berakhir dengan kematian. Terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini, kembali menjadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan untuk jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir, 2 hari lalu juga tiada. Kalian tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau sih pasti sudah dengar berita ini. Berita ini sudah viral di media sosial. Kalau aku boleh cerita, begini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Kita ambil beras dari kota ke kabupaten itu pakai perahu. Itu lama sekali, butuh waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Butuh waktu 3 bulan kita untuk mendapatkan beras itu. Anehnya, warga beramai-ramai datang ke tempatku. Mereka tuding aku sebagai pelaku dari semua ini.
Ibu Koga membelaku. Maaf, Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter juga bantu kita lahirkan anak-anak, semua sukarela, tak pernah minta ongkos toh. Jadi, Dokter Rahayu ini tidak punya urusan dengan itu beras. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita Papua sudah makan beras supaya sehat dan modern. Dokter ini dikirim dari Jawa, sudah pasti yang bisa kasih kita beras. Tidak, Bapak Tibo. Saya dikirim dari Jawa hanya untuk membantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya punya obat-obatan. Mari kita pikirkan solusi mengatasi ketiadaan beras. Bapak, saya ada punya usul. Bagaimana kalau kita kembali makan sagu? Bagaimana kalau bisa bilang begitu? Dulu, zaman presiden ada bilang, kalau Papua mau modern, itu harus makan beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami Papua tidak mau lagi makan sagu. Kami juga ingin modern. Sekarang kau pikirkan supaya kita dapat beras. Bapak Tibo, makan beras itu tidak harus, karena Belanda makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di Papua kan makan sagu, tumbuh sagu juga. Bagaimana kalau kita mengolah sagu menjadi roti? Bapak setuju? Bapak tolong dibaringkan di sini, Pak. Pelan-pelan ya, Pak ya. Hati-hati, pelan-pelan tolong dibaringkan. Aduh, Bapak, lukanya cukup parah sekali. Ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Dia harus dioperasi, Pak. Dia harus dibawa ke rumah sakit kabupaten. Tolong ya, Pak ya, dibawa. Bapak kenapa pakai senjata? Bapak kenapa? Bapak, saya hanya ingin membantu. Saya tidak ada niat untuk melukai. Bapak tolong turunkan itu senjata. Bahkan di saat aku menjalankan tugasku, aku ditodongkan senjata. Waktu demi waktu kulalui dengan berbagai cerita di tanah Papua ini. Masyarakat Papua makin lama bisa menerimaku. Suatu hari, Bapak Tibo sebagai kepala suku yang paling mengecamku, ia datang kepadaku. Ia memberiku hipere, makanan khas Jayawijaya. Makanan itu diberikan untuk suatu penghormatan. Aku bangga sekali pada diriku. Sekarang aku punya julukan di sini sebagai dokter Jawa. Maaf, tapi dokter Jawa.